Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Hadirin para sahabat pesantren yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sesi kali ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab yaitu Maqasid Shaum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita sampai pada halaman 14. Sebelum sama-sama kita baca Al-Fatihah. Biniyatul ta'ala yunawwir qulubana wa yaftahu lana futul arifin wa zukuna kamal ikhlasin. Tsumma Al-Fatihah wa abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina ulama'ina wa asatidzina khususan ila ruh al-mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Salam anna ta'ala yaghfir dzunubahum wa yu'li darajati maskinul jannah wa tabashshahum bil maghfirah wa rahmah wa ila nabi Al-Fatihah. Wa qala al-muallif rahimallahu adaman abdihi wa bi'ulumi fi darain. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan penjelasan hadis atau hadis qudsi yang terkait dengan wa ana ajzibihi. Terkait dengan puasa. Wa qauluhu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikutip dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yaitu kenapa orang-orang berpuasa itu wa ana ajzibihi, aku membalasnya langsung. Kenapa? Karena mereka orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya min ajli, karena untukku, karena aku. Maknahu annahu bahwasanya lamma athara ta'ata rabbi ala ta'ati nafsihi, ketika ada orang yang lebih mengutamakan athara, lebih mendahulukan, mengutamakan, mengistimewakan ketaatannya kepada Tuhannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala ala ta'ati nafsihi, itu daripada ketaatan mengikuti hawa nafsunya, bahkan ma'quwati syahwah. Bahkan juga ketika dia mengutamakan Allah pada sisi yang bersamaan itu juga masih memiliki kekuatan syahwat yang ada pada dirinya. Wa ghalabatil hawa, dan juga masih ada hawa nafsu pada dirinya. Maka asabahullahu bi antawalla jazaahu bi nafsi. Maka Allah akan membalasnya dengan balasan, itu balasan yang Allah mengaturnya. Allah menanganinya. Pembalasan untuk orang tersebut. Waman asarallaha, siapa saja yang mengutamakan Allah, asarallahu, maka Allah juga akan mengutamakan dirinya. Siapa hamba yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan dirinya. Hadirin sahabat, santrinya berbahagia. Masya Allah, ini kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang Allah utamakan, insya Allah ibadah kita itu akan terasa lezat. Bukan apa-apa. Astagfirullahaladzim. Al-Fakir ingat betul satu kaul yang sangat indah. Ketika Syekh Zahruk mensyarah hikam Athaillah Sakandari. Ada kata-kata orang-orang yang ketika beribadah itu yatalazzazu bil ibadah. Mereka terasa lezat dalam ibadah kepada Allah. Nah, orang-orang yang yatalazzaz, yang merasa lezat dalam ibadah kepada Allah, itulah yang biasa disebut dengan al-qalbul hayy. Itu orang-orang yang hatinya hidup, bukan mati. Sahabat pesantren berbahagia. Nah, mereka yang sudah pakai yatalazzaz ini, yang terasa lezat dalam ibadah, itu insya Allah mereka adalah asarullah. Mereka akan mengutamakan perintah Allah dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka sadar betul bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu adalah manfaatnya, kemaslahatannya untuk diri mereka sendiri. Untuk diri kita sendiri. Ya la tazad. Coba antum bayangkan. Gak usah jauh-jauh nih. Yang mudah kita termasuk orang-orang yang ada ladzah fil ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang ya tidak mengapa sebetulnya. Cuma kadang kita pengen ketika ibadah itu
kita itu terasa nyaman, enak gitu ya. Rasulullah SAW itu kan kalau sholat itu dikatakan ju'ilat qurratu aini fi sholati. Allah itu menjadikan sholatku itu nyaman, enak, Masya Allah. Ya. Makanya beliau betah berlama-lama dalam sholatnya. Kalau kita kan pengennya cepat-cepat dalam sholat. Bahkan ada satu ya semacam bahasa Banyolan lah ya. Apapun sholatnya, inna a'toina kulhu suratnya. Lo bayangan itu. Apapun sholatnya, inna a'toina dan kulhu suratnya. Nah itulah kita. Tapi ala kulli hal yang penting masih sholat. Saya ingin mengatakan mereka-mereka yang lezat dari ibadah itu bisa bertahan, bisa berleha-leha berlama-lama dari ibadahnya. Ya. Dalam kitab Sahih Sifat Salatin Nabi ya, yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Thaqaf. Ya. Di sana ada satu riwayat. Ya. Satu saat ketika Rasulullah SAW sedang sholat malam, gitu ya, ada seorang sahabat itu ikut di belakangnya. Ketika ikut, udah lagi sholat malam, Rasulullah habis baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Ini sahabat yang ikut di belakangnya dalam hati ngomong, mudah-mudahan habis Al-Baqarah langsung ruku. Ternyata tidak, lanjut sampai Ali Imran. Terus sampai Ali Imran, langsung lagi sampai An-Nisa baru ruku. Subhanallah. Kenapa? Kan tadi ju'ilat qurratu aini fi sholati. Indah, nyaman, enak dari ibadah sholatnya. Itulah mereka-mereka yang merasa lezat dari ibadah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan ini. Ala kulli hal kita berikhtiar menjadi hamba Allah yang terasa lezat. Dan Hikam Athaillah mengatakan dalam satu matannya. Ya. Orang-orang yang merasakan kelezatan ibadah itu. Man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilah. Siapa yang merasakan, mendapatkan, man wajada thamarata ada buah amalnya di dunia. Maka itulah ciri, ada indikator bahwasanya amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buah amal yang dirasakan dunia apa? Merasa lezat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merasakan itu. Puasa kita terasa lezat. Salat tarawih kita terasa lezat. Kita kalau salat tarawih itu kan mohon maaf yang anak-anak muda ini mencari yang lebih cepat. Lebih nggak ada mencari 5 salat tarawih yang paling lama, nggak ada pertanyaan begitu. Biasanya mana yang paling cepat gitu ya. Insya Allah ala kulli hal penting masih sembahyang. Tapi kita pengen supaya kita meningkat ibadah kita. Ya, kita sembahyang yang khusyuk, yang tawadu, yang betul pasrah pada Allah, kita nikmati ibadah itu. Itu sahabat pesantren yang berbahagia. Ya. Supaya apa? Supaya tadi ya taladzat bitta'ah, ada kelezatan dalam ketaatan. Tapi ketika maksiat apa? Ya ta'amu bil ma'siyah. Ada rasa enak, enggak nyaman ketika maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita jauhkan dari hal ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Fa innahu yanzil abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Kenapa? Karena yanzil abdu. Yanzil itu diartikan posisi saja enaknya ya. Karena posisi kedudukan seorang hamba pada dirinya itu sejauh mana dia menempatkan Allah pada dirinya. Jadi ketika Allah itu tempatkan lebih utama dibandingkan dirinya, maka Allah akan mengutamakan dia. Allah akan mengistimewakan dia. Tapi ketika kita sudah lalai dari Allah, maka Allah pun lalai. Fa'ansallahu anfusahum. Allah akan lupa pada dirinya. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah lupakan diri kita. Ya. Sahabat pesantren yang berbahagia. Allah demikian baik sama kita. Allah demikian rahim sama kita. Kita Masya Allah diberikan semua potensi kita untuk menjadi hambanya. Bahkan bentuk tubuh kita yang Allah ciptakan itu kan memang pas untuk ibadah. Tidak ada makhluk yang bentuknya seperti kita yang bisa beribadah sebagaimana yang Allah bebankan buat kita. Kita bisa ruku dengan sempurna. Kita bisa sujud dengan sempurna. Bahkan kita bisa diri dengan sempurna. Semua itu Allah berikan potensinya. Mohon maaf sahabat besar berbahagia. Hatta hewan yang mirip dengan kita, dengan manusia.
kera misalnya. Sama kita bentuknya. Tapi kera tidak bisa ruku. Kera hanya bisa sujud. Topeng monyet itu kan prakteknya ayo sholat. Sujud kera itu. Tidak ruku dia. Tapi Allah berikan kita bisa ruku. Nah, Allah demikian baiknya berikan potensi kepada kita untuk menjadi hambanya. Dan dibentuk tubuh kita seperti itu. Alangkah naifnya misalnya. Ketika kita tidak pandai beribadah kepadanya. Wa iyadzubillah. Tapi kita pengen ibadah kepada Allah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Enggak. Supaya apa? Supaya kita merasa lezat ibadah kepadanya. Dan itu butuh pembiasaan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mari kita menjadi hamba Allah yang bisa mengistimewakan Allah dibandingkan yang lainnya. Mereka-mereka yang mengistimewakan Allah itu insya Allah masuk dalam kategori apa? Yaitu Rabbul Qalbi wa Fathul Qalbi dalam bahasanya Imam Al-Ghazali. Insya Allah. Walihada man hamma bima asyatin. Oleh karena itu atau oleh karena ini gitu ya. Siapa yang berkeinginan ada untuk melakukan kemaksiatan, summa tarokaha, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan yang dia ingin melakukannya itu khaufan, karena rasa takut minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, maka Allah Subhanahu wa taala yaqulul hafazah, Allah berfirman kepada al-hafazah, yaitu malaikat. Mana sini? Uktubuha lahu hasana, catat untuk hambaku yang tadi punya niat nanti bermaksiat tapi enggak jadi bermaksiat itu. Catat untuknya, yaitu satu kebaikan, hasanah kebaikan. Fa innahu, karena dia itu innama taraka syahwatahu min jarra ay min adli, ketika dia meninggalkan ajakan hawa nafsunya, meninggalkan syahwatnya, itu semua dilakukan untukku, karena aku, karena takut kepadaku. Kita ingin ini sahabat berbahagia. Mudah-mudahan rasa khauf ini Allah berikan kepada kita dimanapun kita berada. Dalam bahasanya kitab Nasrul Ibad itu ittaqillaha fisirri wal alani. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah baik dalam kesendirian, sepi maupun dalam keadaan ramai. Ini kalau kita punya ini, subhanallah, indah hidup ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk punya sifat seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, Allahumma fiqh wa mitwarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.